Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang tadi udah dari KPK, sekarang dari pihak Setia Novanto. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid. Yang ditanya apa, Pak? Apa tanggapan atau apa tanggapan dari Pak Nurdin terhadap putusan dari pra peradilan tersebut? Ya tentu sebagai pengurus Partai Golkar, sebagai kader Golkar ya bersyukur dan alhamdulillah. Kenapa? Karena negeri ini adalah negara hukum. Seluruh instrumen hukum sebagai anak bangsa tentu kita harus menghormati. Kalau kita tidak menghormati instrumen hukum sebagai lembaga untuk anak bangsa mencari keadilan, maka kita tidak mengakui negeri ini sebagai negara hukum. Pra peradilan adalah sebuah instrumen hukum untuk kita mencari keadilan. Pak Setia Novanto menggunakan haknya sebagai seorang warga negara yang taat hukum untuk mencari keadilan. Dan alhamdulillah keadilan telah didapatkan. Gitu. Nah oleh karena itu menurut saya Bang Karni bahwa tidak ada sesuatu yang luar biasa. Ini hal yang biasa saja. Kenapa hal biasa? Karena ini instrumen hukum. Di mana seseorang dituduh dalam tanda kutip masih kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kemudian dia melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Dan sekarang sesuai dengan keputusan pra peradilan dinyatakan bahwa tersangkanya tidak sah. Itu adalah instrumen hukum yang bisa membuat seseorang untuk mendapatkan sebuah keadilan. Jadi apanya yang luar biasa dan apanya yang mengejutkan? Kalau kita mengakui negeri kita ini sebagai negara hukum di mana kita semua harus menjunjung tinggi seluruh instrumen hukum yang berlaku di negeri ini, kalau kita taat asas terhadap sebuah nilai dan norma terhadap apapun yang berlaku di negeri tercinta ini. Itu komentar Bang Karni. Apa tanggapannya Pak Nurdin itu terhadap dijadikannya dulu itu Setia Novanto sebagai tersangka, dan di mana letak kesalahannya sampai akhirnya dilepaskan atau bukan dilepaskan, ditetapkan oleh peradilan bahwa penetapan itu tidak sah. Sesaat setelah Pak Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pada tanggal 17 Juli, itu maka ketika itu beberapa pengurus Partai Golkar langsung berkumpul untuk melakukan berbagai antisipasi. Ketika itu kita melakukan 3 antisipasi Bang Karni. Yang pertama adalah antisipasi terhadap proses hukum, yang kedua proses politik, yang ketiga adalah proses organisasi. Proses hukum sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Setia Novanto secara pribadi untuk melakukan langkah-langkah hukum, termasuk menunjuk daripada pengacara independen, pengacara yang profesional yang dipercaya oleh Pak Setia Novanto secara advokasi. Partai Golkar secara hukum hanya melakukan pembentukan tim advokasi untuk menjelaskan kepada seluruh kader Partai Golkar, termasuk kepada masyarakat secara umum sesuai dengan proses yang akan dihadapi oleh Pak Novanto. Jadi saya tidak masuk ke ranah materi terhadap yang disangkakan kepada Pak Novanto, tapi fakta hukum menunjukkan bahwa tidak cukup bukti Pak Novanto jadikan tersangka. Itu yang saya pahami secara hukum sesuai dengan keputusan pra peradilan. Nah seluruh kader Partai Golkar tentu menyambut baik bahwa sesuatu yang dituduhkan, katakanlah korupsi IKTP, ternyata tidak terbukti menurut pra peradilan. Menurut pra peradilan itu bahwa Pak Novanto tidak cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu tentu kami menyambut gembira terhadap keputusan pra peradilan tersebut. Nah proses politik kita menjelaskan kepada praksi di Partai Golkar agar supaya praksi tidak boleh terpengaruh dengan kondisi pribadi ketua umum yang dituduh secara hukum. Kemudian proses organisasi, seluruh instrumen fungsionaris Partai Golkar juga tidak boleh terpengaruh. Artinya Partai Golkar harus dipisahkan sebagai sebuah lembaga politik dengan pribadi Pak Novanto yang sedang dituduh oleh KPK terhadap suatu perbuatan hukum. Yang sekarang tuduhan itu sesuai keputusan pra peradilan tentu kita boleh mengatakan bahwa tidak ada lagi tuduhan itu atau bukan lagi sebagai tersangka. Itu pemahaman saya. Ada tanggapan enggak Pak
Nurdin dengan masih ya KPK sendiri belum ngomong tegas, tapi banyaknya yang bilang supaya dikeluarkan sprindik baru, dijadikan tersangka lagi. Ada tanggapan nggak? Itu yang saya katakan tadi, negeri ini adalah negeri hukum, negara-negara hukum, negeri adalah negara hukum. Kita harus menjunjung tinggi segala proses hukum. Ya bisa saja, apalagi kita sekarang sangat terbuka, di mana masyarakat juga bebas berpendapat. Untuk minta sprindik baru itu adalah sebuah pendapat. Tapi kita juga harus menghargai daripada posisi Pak Setia Novanto, bahwa dia sekarang dalam posisi tidak menjadi tersangka sesuai dengan keputusan hukum. Ya kalau memang dalam proses hukum itu tentu merupakan kewenangan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau ada bukti di luar daripada bukti yang sudah ada di pra peradilan, itu hak daripada KPK. Partai Golkar tidak akan intervensi dan tidak ada kewenangan sama sekali dan tidak ada kemampuan untuk melakukan intervensi, termasuk tidak akan bisa melakukan pembelaan karena itu adalah merupakan ranah daripada penegak hukum dan dalam hal ini adalah KPK. Tetapi tentu sebagai pengurus Partai Golkar sangat mengharapkan hukum ditegakkan betul. Artinya bukti jangan dicari-cari. Kalau para peradilan mengatakan bahwa sudah tidak cukup bukti, jangan kemudian karena demi gengsi sebuah lembaga ingin mencari bukti. Tapi saya yakin KPK tidak seperti itu. Lembaga yang sangat independen, lembaga yang sangat menjunjung tinggi daripada segala proses hukum. Tapi jangan ada proses politik yang ikut di dalam proses hukum. Karena kalau itu ada, maka ini negeri ini tidak akan bisa tercipta sebuah kedamaian, proses hukum tidak akan bisa menegakkan hukum, dan tentu Partai Golkar tidak akan diam terhadap hal-hal seperti itu. Setelah penetapan bahwa Setia Novanto tersangkanya tidak sah, Pak Nurdin sudah ketemu Pak Setia Novanto? Ya, jadi pada saat putusan dijatuhkan, saya memang sedang menjenguk beliau dan ikut bersyukur, ya, termasuk sama-sama sujud syukur. Karena kebetulan sekali saya pada saat yang sama saya berada di tempat itu, ya, berada di tempat itu. Jadi saat setelah putusan saya membesuk beliau karena setelah melihat foto yang beredar, saya juga lupa sebetulnya kalau pada hari itu bahwa saya tidak tahu persis jam berapa dilakukan pembacaan putusan. Hanya kebetulan saja sedang saya membesuk beliau, ternyata putusannya baru saja kira-kira 10-15 menit. Putusan diputuskan oleh hakim, kemudian saya datang membesuk beliau. Jadi saya ikut menemani beliau dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, penetapan itu minggu lalu itu harinya kan seluruh Golkar, DPP Golkar maksud saya, pasti udah tahu hari itu pra peradilan ketuanya. Tidak, pada saat itu hanya saya. Tidak ada satu Bukan, kumpul. maksud saya udah tahu tanggalnya gitu loh. Tanggal keputusan sidang putusannya gitu loh. Saya kebetulan Bakri tidak tahu persis karena saya dari daerah. Waktu itu kebetulan sebagai calon gubernur jadi banyak sibuk di Sulawesi Selatan bersosialisasi. Sehingga pada saat itu saya pagi baru berangkat ke Jakarta, langsung ke DPP Golkar. Kemudian saya melihat viralnya daripada foto yang beredar, maka saya coba mencari informasi yang sebenarnya terhadap foto itu. Jadi saya langsung melihat keadaannya. Ternyata baru 10-15 menit putusan oleh pengadilan pra peradilan yang menyatakan bahwa Pak Setia Novanto tidak lagi menjadi tersangka. Dan itu kesyukuran bagi Partai Golongan Karya. Karena apa yang dituduhkan selama ini alhamdulillah tidak terbukti oleh pra peradilan. Oh, jadi kebetulan Pak Nurdin. Kebetulan. Bukan udah diramalkan bahwa ya. Oh bukan, sama sekali tidak. Dan Partai Golkar, Pak Bang Karni, sama sekali kita melepaskan sepenuhnya, memberi ruang yang cukup sebesar kepada Pak Novanto untuk mengikuti proses hukum dengan mengangkat termasuk kapan dia masukkan pra peradilan, siapa pengacaranya, bagaimana materi dan sebagainya. Sama sekali saya pribadi maupun pengurus Golkar lain tidak memahami dan tidak mengetahui betul. Lah, sebelum datang ke sini tadi, ada titipan pesan nggak dari Pak Setia Novanto? Saya tadi baru tahu di sini bahwa saya tadi begitu tiba, langsung saya tanya materinya apa, pra peradilan Setia Novanto, judulnya apa? Setia Novanto, wow, loh, kok wow? Apanya wow? Enggak ada yang wow dalam peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu harus berdasar bukti hukum.
bukan sesuatu, itu bukan sepak bola. Kalau sepak bola PSSI menang lawan Real Madrid, itu baru wow. Nah, ini persuko Pak Kardi. Itu. Baik Pak Dodi, jadi calon untuk yang gubernur yang akan datang nih. Insya Allah doain Pak Kardi. Selamat. Sekarang Bapak Abdurrahman, Ya. sebagai anak muda Golkar, tentu Anda ngikutin deh media sosial dalam 2 atau 3 hari ini setelah penetapan bahwa Setia Novanto statusnya sebagai tersangka tidak sah. Ya. Apa tanggapan Anda terhadap isi media sosial tersebut? Ya, saya melihatnya begini Pak Karni. Untuk yang kesekian kalinya, KPK berhasil mempertontonkan dan menempatkan posisinya KPK sebagai, saya menganalogikan sebagai wanita cantik yang sangat seksi namun genit. Dan kerjanya menggoda orang. Kenapa saya bilang menggoda orang? Jadi KPK dengan segala instrumen extraordinary authority-nya, dengan segala lekuk tubuhnya yang sangat seksi dan cantik, dia menyalahgunakan kecantikannya itu dengan menggoda semua orang. Yang ternyata faktanya bahwa yang kita butuhkan untuk mencari pasangan hidup kita ini bukan kecantikan fisik, namun ada isi di dalam si wanita itu. Terbukti dengan kalahnya KPK untuk yang kesekian kalinya di pra-peradilan, ini mempertontonkan bahwa KPK ini juga banyak masalah. Nah, yang saya sayangkan karena tadi ini wanita ini sangat cantik dan seksi, akhirnya kita terjebak. Publik ataupun para pria-pria yang ada di depan ini itu terjebak dengan kemolekan cantiknya KPK ini. Padahal sebetulnya isi di dalamnya kerjanya tukang godain orang. Loh, iya, ini realitas. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Kita seolah-olah hari ini, contoh kami yang muda-muda, ikut terjebak dan masuk ke dalam sebuah permainan opini politik KPK yang seharusnya KPK itu konsisten sebagai lembaga penegak hukum di bidang penanganan korupsi. Saya kurang lebih sekitar kalau nggak salah 3 bulan 2 bulan yang lalu, pada saat ada statement genit dari Ketua KPK yang mengatakan bahwa akan ada tokoh besar menjadi tersangka, saya satu forum itu dengan Pak M. Yasin. Saya tegas mengatakan kepada Pak Yasin, KPK berpolitik. KPK kembali lagi menyalahgunakan otoritas kewenangannya. Sekarang, apa yang bisa menjadi pertanggungjawaban hari ini? Kalau seorang, mohon maaf, saya sebenarnya mengharapkan komisioner KPK yang hadir di sini. Apa yang saya sampaikan, kegundahan dan kekecewaan saya ini bukan semata-mata hanya sekedar karena kami anak muda Golkar, tapi kekecewaan kami kepada sebuah institusi besar bangsa ini yang memang diharapkan oleh publik bangsa ini untuk bisa bertindak secara independen dan benar, dan sangat hati-hati dalam menetapkan tersangka terhadap seseorang. Saya pernah mengatakan seperti ini pada Pak Yasin di dalam forum beberapa waktu yang lalu. Pak Yasin, hati-hati loh dengan statement Ketua KPK ini. Kalau misalnya ternyata, mohon maaf, dalam hal ini Ketua Umum kami Pak Setia Novanto, ternyata di akhirnya nanti contoh pra-peradilan ini akhirnya dibatalkan satu tersangkanya, apa pertanggungjawaban KPK untuk memulihkan nama baik seorang Setia Novanto? Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mempertanyakan pertanggungjawaban KPK untuk bagaimana merespon opini publik yang sekarang sudah menghantam Golkar. KPK berpolitik hari ini. KPK hari ini kembali lagi mempertontonkan sebuah permainan politik yang sangat luar biasa. Ini menjelang pemilu Pilkada 2018, menjelang Pilpres 2019. Sebagai contoh, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka pada saat menjelang dia ingin dicalonkan menjadi Kapolri. Pertanyaan saya, kenapa nggak dari dulu-dulu aja ditetapkan? Kenapa di saat seseorang itu ingin dicalonkan ataupun dalam konteks mengejar prestasinya, lalu KPK hadir seperti seorang algojo ingin memotong dan memenggal kepala orang itu? Artinya apa? Ada subjektivitas yang dilakukan oleh KPK dalam proses penegakan korupsi di negara ini. Lalu yang kedua, kalau dikatakan bahwa ada intervensi kekuatan besar Partai Golkar hari ini di pra-peradilan kita, saya ingin menyatakan bagaimana dengan Hadi Purnomo? Hadi Purnomo hadir mengejar keadilan tanpa didampingi oleh pengacara dan menang. Artinya apa? Ini bukan masalah ada intervensi politik, intervensi apapun itu. Ini masalah ketidakbecusan KPK
dalam menjalankan proses penegakan hukum dalam konteks pembatasan korupsi. Kami sebagai anak muda merasa dirugikan. Kenapa? Karena stigma tadi, opini publik hari ini luar biasa sangat deras sekali menghajat. Lalu bagaimana pertanggungjawaban KPK? Dengan mudahnya, mohon maaf saya harus mengkritik ini. Dengan mudahnya, teman-teman di KPK mengatakan, oh iya ini listen learn. Yang kedua, oh ini nanti kita akan kaji kembali. Dan segala macamnya. Tetapi dampak politik kepada bangsa dan negara kita ini sangat luar biasa besarnya. Keguncangan stabilitas politik telah terjadi. Apakah ini yang diinginkan KPK? Kembali lagi, KPK harus bisa mengintrospeksi dirinya. KPK harus berani mengatakan bahwa ada masalah di dalam KPK. Di dalam forum yang besar ini, saya sebagai kader muda anak Partai Golkar ingin menegaskan itu, bahwa jangan sampai bahwa kita-kita yang juga di dalam partai politik ini, yang juga masih memiliki sebuah idealisme besar, akhirnya seperti dilalui dengan air bah yang sangat luar biasa besarnya, Pak Karni. Nah ini berbahaya Pak Karni buat stabilisasi politik dan pembelajaran berbangsa kita. Saya ingin sampaikan lagi bahwa KPK dibentuk sebagai sebuah semangat amanat reformasi, di mana diberikan berbagai macam otoritas, penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan segala macamnya. Artinya apa? Ada sebuah harapan besar dan ada sebuah bekal besar yang diberikan kepada KPK. Namun kalau KPK hanya sekedar mampu, pertama, mohon maaf, melakukan penangkapan OTT, melakukan hal-hal seperti sekarang, toh akhirnya masuk dalam kasus besar, tapi serampangan seperti ini kan merugikan. Dalam arti ini saya sebagai kader Partai Golkar juga salah satu pihak yang dirugikan. Karena kita sudah menyampaikan ini jauh-jauh hari, hati-hati loh. Nah sekarang mulai masuk lagi kepada opini baru, yaitu ingin menerbitkan sprindik baru. Loh, pertanyaan saya, jangan sampai KPK menjadi keledai yang masuk ke dalam lubang yang untuk yang kesekian kalinya, terjebak pada lubang yang sama. Masukan saya juga, mohon maaf, ini juga nanti kita dalam forum ini ada Mas Ray Rangkuti. Sebenarnya saya tadi berharap sekali ada ICW juga di sini. ICW adalah Indonesian Corruption Watch. Peran besar yang seharusnya dilakukan oleh ICW itu sebenarnya bukan sebagai humas KPK. Seolah-olah ICW itu hanya sebagai perpanjang tanganan KPK. Tetapi secara tidak langsung ICW ini menempatkan diri dia, yaitu tadi sebagai humas KPK hari ini. Kenapa? Harapan saya seharusnya objektif. Objektifnya apa? Kalau memang kita ingin bangsa ini benar. KPK itu ini juga isinya manusia biasa. KPK juga perlu diberikan kritikan. Kita menyadari ini harapan masyarakat besar loh pada KPK. Tapi kalau KPK hari ini dan juga beberapa teman-teman LSM menempatkan diri pada posisi yang selalu membela KPK dalam tanda kutip ya. Ini jangan sampai akhirnya diterjemahkan kita bicara seperti ini, kita mau menggerogoti KPK. Ini kan yang sesatnya di situ, Pak Karni. Kalau kita ingin memberikan sebuah kritikan konstruktif kepada KPK, seolah-olah kita dibentengi dengan sebuah dinding tebal, langsung dibangun opini bahwa kita pembela koruptor. Kita ingin melemahkan KPK. Ini yang tidak fair. Ini yang memang tidak boleh terjadi pada bangsa kita. Di saat sebuah lembaga diberikan sebuah otoritas yang besar dan di mana hak dan di mana kita tidak mampu mengkontrolnya, berarti kita harus siap-siap untuk kembali lagi kepada rezim yang dulu. Ini yang saya bilang, kembali lagi, KPK harus betul-betul menyadari dan memahami dan mengerti bahwa dia juga punya masalah. Sebagai contoh, opini sesat yang dibangun. Saya menarik bahwa mengatakan bahwa tadi Mas Febri mengatakan bahwa berdasarkan KPK juga bisa mengabaikan KUHAP. Namun sepemahaman saya berdasarkan Undang-Undang KPK tahun 2012 nomor 30 2002 pasal 38 itu jelas-jelas mengatakan bahwa penyelidik maupun penyidik yang di dalam KPK harus tunduk kepada KUHAP. Artinya apa? KPK juga nggak boleh sembrono gitu. Oke, mungkin masuk dan niat KPK ini baik, kan begitu. Tapi bukan berarti harus segala macamnya harus dilakukan dengan cara tidak baik. Jangan sampai akhirnya karena keinginan ingin membuat atau tadi saya bilang ingin menyenangkan semua publik, akhirnya KPK serampangan dan seolah tergopoh dan tergesa-gesa. Di rapat pansus yang terakhir saya memonitor sekali, Direktur Penyidikan KPK, nanti ada Mas Fahri Hamzah bisa sedikit menegaskan, Pak Aris Budiman, itu juga mengatakan bahwa status penetapan tersangka kepada Pak Setia Novanto itu juga
belum cukup gitu seharusnya. Tapi KPK seolah-olah memaksakan dan mendorong. Artinya apa? Boleh. Nanti boleh, dulu, Mas. Ya. Enggak, boleh mempertegas itu dulu. Saya rasa nanti dulu, Mas. Tunggu dulu. Ya, tenang aja Saya dulu. mau ingin mempertegas Tapi bagi apa saya adalah benar bahwa saudara Aris ada Budiman masalah. Ada mengatakan bahwa penetapan Setia Novanto itu Jadi menurut saya belum memenuhi ada bukti. permasalahan yang memang harus Tunggu dulu, Bos. diperbaiki. Ya, saya minta Artinya bicara apa? satu-satu. Melalui moderator Ya, saya. Artinya apa? biar dia selesai dulu. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan bahwa jangan di saat ada satu orang yang memiliki sebuah pandangan sedikit berbeda di dalam KPK, lalu dilokalisir seolah-olah orang itu tidak menginginkan yang baik buat KPK ini. Artinya apa? Kesaksian seorang Aris Budiman ini harus menjadi pertimbangan buat kita semua. Bahwa ada masalah di institusi yang besar kita harapkan ini. Baik, itu udah di luar debat hari ini. Kita rehat sejenak.